Kisah Perjalanan Sang Kiai 16 bagian. Bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, membagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar dakwah ini terus menyebar dan memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kelapangan hati, kemudahan segala urusan, serta keselamatan dunia dan akhirat untuk sahabat-sahabat semua yang mendukung channel ini. Sahabat, mari kita lanjutkan kembali ke kisah selanjutnya. Ayo masuk, katanya enteng dan merdu. Kami bertiga diam, tidak ada yang nyaut. Ya mungkin kami ini orang yang terlalu miskin. Jangankan naik mobil mewah, menyentuhnya aja tidak berani, karena mungkin sering melihat mobil mewah yang kalau disentuh terus jadi bunyi tit-tit-tit. Ribut banget. Jangan-jangan kami sentuh nanti bunyi. Itu mungkin pikiran terlalu desok ya? Ya setidaknya itu mungkin salah satu pikiran dari 700 pikiran yang melintas di otak kami bertiga. Aku dua temanku ini berpikir lain. Aku juga nggak tahu. Tapi aku lebih memilih pikiran yang simple aja. Aku tak mau nyari masalah atau nyari pintu menuju kesuntukan jalan pikiran. Nambah beban. Mungkin dari orang yang paling berpikir simple, aku mungkin adalah orang yang paling mencari pikiran yang paling gampang dan paling tidak ada unsur Angelimat. Bukan takut terbeban dengan pikiran, tapi takut membuang waktu percuma. Dan di akhirat nanti setiap tarikan napasku dipertanyakan, lalu aku harus menjelaskan setiap waktu yang aku lewati. Betapa rumit dan lamanya. Simple kan jalan pikiranku? Kalau menurut orang lain jelimet ya, aku mau bilang apa? Ayo, kata Lina lagi. Kok malah pada bengong? Si Edi garuk-garuk kepala. Si Ikramku lirik lengeh senyum dikit aja, membuka bibirnya yang memang hitam sejak dari sononya. Aku mau bergaya apa, juga ndak ingin, juga ku pikir tak ada gunanya. Maka aku manyun aja, tersenyum enggak, apalagi garuk-garuk, karena ndak punya alasan untuk menggaruk, lah ndak ada yang gatal. Terpaksa dia manyun aja, atau tidak terpaksa, tapi memang itu pembawaan orokku, cuek, ndak peduli. Tapi akhirnya kami pun masuk ke dalam mobil juga. Nggak tahu siapa yang mulai masuk dan tidak tahu siapa yang ngasih komando. Ya yang jelas kami bertiga sudah ada di dalam mobil. Aku sama Ikram di jok belakang, sementara Edi duduk di depan sama Mbak Lina. Dan mobil pun jalan. Ku lihat wajah Ikram di sampingku nampak tegang tapi tersungging senyum. Tapi aku biasa saja. Apa ketegangan yang disemburatkan di wajah Ikram ini karena naik mobil mewah ini? Atau karena naik mobil yang disetiri si cewek cantik dan kaya Lina? Atau karena alasan lain? Aku tak bertanya dan tak ingin bertanya, karena itu pasti kan membuatnya tersinggung dan tak nyaman di sampingku. Biarlah kami menyimpan alasan masing-masing. Sejahat atau sesadis alasan apapun asal masih disimpan di dalam hati, kurasa tak membahayakan orang lain dan masih tak terjangkau hukum dunia manapun. Jadi andai Ikram punya alasan yang amat sadis, aku tak mau mempertanyakannya. Daripada alasan itu, kalau kutanya jadi keluar dan teramat berbahaya. Kok aku malah ngelantur? Mobil sudah jalan. Mungkin aku tak punya bayangan punya mobil mewah, atau mungkin tak punya keinginan seujung rambut pun untuk naik mobil mewah. Malah punya satu baut aja tak terbayangkan dan tak termimpikan. Jadi aku biasa-biasa naik mobil mewah, ndak geli, ndak kerasa apa-apa, juga tidak enak.
Malah menurutku enakan tidur molor di kasur yang udah kempir karena kapuknya udah nipis. Tidur dan tidur nunggu pagi. Mau kemana nih? Tanya Mbak Lina membuka pembicaraan kayak orang pikun aja. Lawong dia yang ngajak kok bertanya. Tapi pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan orang yang lupa jalan. Lah kemana tuh Mbak? Mbak Lina kan yang ngajak kita. Ya kita ngikut aja. Ku dengar jawaban Edi, bukan jawaban guru agama atau wakil DPR, tapi jawabannya menurutku cukup diplomatis. Setidaknya dalam mobil yang lagi jalan ini, karena ndak ada suara lainnya. Gimana Mas Ian? Kemana kita? Tanya Mbak Lina lagi ditujukan ke arahku, tanpa matanya beralih ke jalan. Ya kemana aja? Lah kok malah tanya, dibawa kemana juga kita ndak bakalan ngelawan. Jawabanku lebih aneh di telinga siapapun, bahkan di telingaku sendiri. Bahkan aku tidak berpikir kalau jawaban itu kayaknya lebih pantas diucapkan oleh orang yang dalam keadaan disandera. Ya udah ke restoran aja ya, tanya Mbak Lina lagi. Aku cuma mendengus, tapi dalam pikirku, lah daripada ke restoran, mending ke warung bakso atau ke warung mie ayam. Mungkin apa yang kupikirkan tidak jauh beda amat dengan apa yang dipikirkan oleh Edi atau Ikram. Ya mengingat pengalamanku sendiri, mungkin juga pengalaman mereka. Kalau di restoran itu kebanyakan menjual gengsi aja. Kalau enaknya makan, kurasa ndak ngalahin enaknya makan bakso panas asli atau mie ayam. Habis makan lalu ngerokok. Tapi ini kan dalam mobilnya Mbak Lina, kayaknya bayangan pentol bakso harus dibuang jauh-jauh. Dasar wong aku ini orang yang dablek, tetap aja aku bertanya. Lah ada baksonya ndak Mbak di sana? Tanyaku kayak anak kecil yang ngerasa khawatir dengan sesuatu yang tak didapat. Ada kok Mas Ian, pingin bakso ya? Tanya Mbak Lina sekaligus memberi jawaban atas pertanyaanku. Ikram mencolek tanganku, lalu bisiknya, jangan kampungan, bikin malu. Aku cuma mengsem. Lah orang takut dibilang kampungan, lalu kelaparan karena mempertahankan gengsi yang tak ada isinya dan tak ada nilainya. Setidaknya menurut pandanganku. Mending jujur aja daripada habis makan grundel karena makanan ndak enak. Lah kok tidak bersyukur, itu kok salah satunya muncul dari sikap yang kayak gitu. Ndak jujur. Jadi yang diperoleh tidak sesuai takaran yang diinginkan. Akibatnya ngerundel. Kalau dalam hal makanan, ya kok kayaknya saru. Ngerundeli makanan yang sudah terlanjur ditelan. Tapi aku rasa juga banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu. Ngerundeli makanan yang sudah ditelan. Lah kayak makanan yang sudah ditelan itu mau untuk tabungan aja atau mau untuk membuat apa gitu. Lah kok menurut aku keterlaluan banget ngerundeli. Makanya Kanjeng Nabi melarang banget ngerundeli makanan yang tak kita sukai. Karena makanan itu hanya untuk mencetak kotoran. Yang susah-susah kita cetak juga ujung-ujungnya dibuang. Nggak ada orang yang kotorannya dipajang di lemari sebagai hiasan. Walau kotoran itu dari barang yang paling mahal sekalipun, yang harga seporsi mencapai jutaan. Tak terasa mobil berhenti dan kami turun semua. Kulihat restoran lumayan mewah, dan kami masuk berendeng di belakang Mbak Lina. Nampak pelayan restoran juga sudah akrab sekali dengan Mbak Lina. Menunjukkan Mbak Lina sering masuk ke restoran ini. Kami bertiga pun duduk mojok kayak orang asing. Yah, malah kayak tawanan yang telah benar-benar ditaklukkan. Mbak Lina yang wirawiri, milih makanan. Kamu mau milih makanan apa Mas Yan? Tanyanya padaku. Aku diam. Ah, repot amat. Kali aja di sini nama makanan jadi aneh-aneh. Lah mau makan apa juga jadi repot pesennya. Pesannya harus dengan gaya gengsi yang tinggi. Mungkin nama bakso juga jadi berubah di sini. Bakso, bener ada Mbak di sini? Tanyaku. Cuma dijawab mantuk oleh Mbak Lina, lalu dia pesankan. Dan penilaianku ternyata tidak jauh meleset. Baksonya ndak enak. Air kuahnya aja dingin. Lah ini bakso apa sirup?
Tapi aku nak ngedumel, ku seropot aja. Ikrom sama Edi pesen nasi goreng. Lah dasar orang kampung di restoran juga tetap pesennya balik-balik nasi goreng.